Pernahkah kau membayangkan bagaimana jadinya jika Abu Nawas harus berhadapan dengan makhluk gaib pencuri uang? Inilah kisah saat Abu Nawas harus menangkap tuyul, makhluk kecil licin dan licik yang tak bisa dilihat mata biasa. Dan seperti biasa, ia melakukannya bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdasan yang luar biasa. Di sebuah desa yang tenang, warga tiba-tiba gelisah. Malam demi malam, uang mereka lenyap begitu saja. Tidak ada jejak pencuri. Tidak ada pintu yang rusak. Dan yang lebih aneh lagi, hanya uang logam dan kertas yang hilang. Emas dan barang mahal tetap utuh. Akhirnya, warga menghadap wali kota. "Tuan, kami yakin ini ulah tuyul," kata seorang pedagang tua. Sang wali kota, bingung tapi ingin tenang, hanya berkata, "Panggil Abu Nawas. Jika ada yang bisa menipu setan, itu dia." Abu Nawas datang keesokan harinya. Abu Nawas datang dengan senyum khasnya. Ia tak langsung bertindak. Ia hanya bertanya, "Tuyul ya? Menarik. Maka biarkan aku tinggal semalam di rumah korban terakhir." Malam pertama menginap malam itu, Abu Nawas tinggal di rumah pedagang yang uangnya hilang. Ia tidak tidur. Ia menebar abu di lantai, menggantung lonceng-lonceng kecil di setiap sudut, dan menaruh semangkuk koin di bawah cahaya lampu minyak. Kejadian aneh saat malam makin larut, lonceng-lonceng kecil itu mulai berbunyi perlahan. Tapi tak ada angin. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menatap abu yang ia tabur di lantai. Beberapa jejak kecil muncul, seperti tapak kaki anak-anak, tapi sangat kecil dan tak biasa. Abu Nawas menyiapkan jebakan aneh. Selembar kaca bening di bawah cahaya, dilumuri minyak wangi. "Tuyul suka wangi," gumamnya. Ia juga menyembunyikan seekor ayam hitam di pojok ruangan, katanya. Ayam itu bisa melihat makhluk halus. Tepat tengah malam, ayam itu berkokok lirih dan gemetar. Lonceng berbunyi lebih kencang. Dari balik bayangan, terlihat koin melayang sedikit, lalu cetak. Jebakan tertutup, dan kaca berembun. Tuyulnya tak terlihat, tapi ruangan jadi dingin dan sunyi. Pagi harinya, warga berkumpul. Abu Nawas mengangkat kaca jebakan. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk embun berbentuk tangan mungil. "Ini bekas tuyul, dan ayam ini tak berhenti menatap sudut itu." Semua orang terpana. Tapi Abu Nawas belum selesai. "Tuyul tak bekerja sendiri," ujarnya. "Ia pasti dikirim seseorang, dan orang itu tinggal di rumah paling besar, tapi tak pernah kehilangan uang." Warga saling berpandangan. Rumah itu milik saudagar kaya bernama Khalid. Abu Nawas menyusun rencana. Tanpa membuat keributan, Abu Nawas meminta izin pada wali kota untuk menyelidiki rumah Khalid secara diam-diam. "Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti," katanya. Malam berikutnya, ia menyamar sebagai pengemis dan mengendap ke halaman belakang rumah sang saudagar. Dari balik jendela, Abu Nawas melihat Khalid sedang menaruh semangkuk susu dan kemenyan di lantai, lalu membaca sesuatu. Tak lama, koin-koin muncul dari sudut ruangan, seperti datang sendiri. Tuyul datang saat dipanggil, dan itu cukup sebagai bukti. Abu Nawas melapor ke wali kota dan membawa para penjaga. Khalid tak bisa mengelak saat jebakan Abu Nawas kembali digunakan dan tuyul itu kembali muncul. "Kau memperalat makhluk halus demi memperkaya diri," seru wali kota murka. Keadilan ditegakkan, Khalid dijatuhi hukuman, dan tuyul yang terikat pun akhirnya dibebaskan oleh seorang alim. Abu Nawas berkata, "Jika harta didapat dari jalan gaib yang licik, maka hilangnya pun akan licik." Warga bersorak memuji kecerdikan Abu Nawas. Dan sejak hari itu, tak ada lagi tuyul yang berkeliaran di desa. Tapi warga tahu, jika suatu hari ada keanehan lagi, selalu ada satu orang yang bisa menyelesaikannya dengan senyum dan akal. Abu Nawas.